Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga kita semua dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Mas Huri. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan 2020. LPTK Universitas Jember tahap 3 kelas 2. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan pembelajaran uji kinerja secara luring pada siswa kelas 6 UPTJ Sejauh Marikan Tuku 2 Kecamatan Cerengi, Kabupaten Sampang. Silakan taruh bukunya. Ayo, ayo. Dah. Silakan. Ayo, start. Silakan duduk. Nah, tempatnya ke tempat. Corona. Silakan duduk. Ambil bukunya. P, ayo duduk. Silakan duduk. Nah, silakan duduk lagi. Ayo, duduk di sebelah mana? Silakan duduk. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Fuad? Baik. Baik, Pak. Alhamdulillah. Semoga kita semua dalam lindungan Allah. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita peroleh di saat ini bermanfaat bagi kita semua. Arifin dipimpin berdoa teman-temannya, ayo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
Terima kasih Ananda Arifin telah memimpin berdoa. Seperti biasa, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jangan lupa berdiri ya. Ya. Sudah siap? Ya. Sekarang Bapak absen dulu ya. Ya. Arifin, Ada Pak. Asisa, Ada. Ahmad Fuadi, Ada. Leli, Ada Pak. Bismawati, Ada Pak. Wahyu Irianto, Ya. Akbar. Tidak ada Pak. Kemana? Sakit Pak. Oh ya, sakit. Halo. Hai. Halo Arifin. Hai. Oh lemas. Hai. Halo. Hai Wahyu. Hai Pak. Wah, berarti tidak konsen. Anak-anak, hari ini kita belajar tema berapa? Tema Subtema? 3. Pembelajaran keberapa? 1. Bagus, sambil dibuka ya buku siswanya ya. Halaman 119. Halaman 119. Sudah ketemu ya anak-anak? Sudah Pak. Ayo. Dan kumpulkan LKPD-nya yang kemarin ya. Ya Pak. Ayo, dikumpulkan. Ya. Nah, sini aja. Nah. Sudah ya? Oh, ya ini 3 ini. Pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari apa saja ya?
Wawancara. Usaha Ibu Ade. Usaha Ibu Made. Ya. Bagus. Bapak harap kalian masih mengingat materi tersebut karena materi kali ini sangat berkaitan. Tujuan pembelajaran kali ini adalah mengidentifikasi dan menyajikan laporan tentang posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN secara terperinci. Menjelaskan dan menulis laporan tentang medan magnet secara benar. Mengidentifikasi komponen dan cara serta mempraktekkan mengisi teks formulir pengiriman secara benar. Sekarang kita coba perhatikan tampilan berikut. Tahukah kalian bahwa banyak pelaku usaha menghasilkan berbagai produk bernilai jual dari benda-benda yang tidak terpakai. Bunga kering tidak sekedar menumpuk menjadi sampah. Pelaku wirausaha memanfaatkan bunga kering menjadi aneka produk pewangi. Kali ini Bapak punya teks cerita tentang Ibu Made Yuliani. Mari kita baca dalam hati bersama-sama. Ya, Pak. Ayo anak-anak silakan membaca dalam hati ya. Ya, Pak. Sudah ya? Ya, Pak. Dari teks tersebut, jenis usaha apa saja yang dilakukan Ibu Made Yuliani? Ya. Ibunya kan bunga kering. Bagus. Apa bahan yang digunakan Ibu Made untuk menjalankan usahanya? Oh ya, bunga kering ya. Apa yang kalian pelajari dari cara Bu Made berwirausaha? Kreatif. Nah, bagus. Kegiatan Ibu Made dalam berwirausaha dapat bersaing pada Mia. Apa itu Mia? Mari kita perhatikan video ini. Mas Turi dalam pelajaran tema 5 wirausaha. Tema 3 ayo belajar berwirausaha. Pembelajaran 1. Perhatikan gambar benda yang tidak terpakai ini. Tahukah kalian bahwa banyak pelaku usaha memesan berbagai produk bernilai jual dari benda-benda yang tidak terpakai? Inilah contoh produk yang dihasilkan. Manfaat mendaur ulang benda yang sudah tak terpakai. Bagi lingkungan, dapat mengurangi serta menekan terjadinya polusi. Bagi masyarakat, dapat menciptakan lapangan kerja baru serta menumbuhkan kreativitas yang tinggi. Produk daur ulang yang berkualitas dapat bersaing pada Mia. Apakah Mia itu? Mia singkatan dari Masyarakat Ekonomi Asia. Para pemimpin ASEAN sepakat memperlakukan pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara pada akhir 2015 agar daya ASEAN meningkat dan untuk menarik investasi asing. Tanaman modal asing di ASEAN sangat dibutuhkan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan. Pembentukan yang nantinya memungkinkan satu negara menjual dan jasa dengan mudah negara-negara lain di seluruh Asia Tenggara, sehingga kompetisi yang akan semakin ketat. Mempengaruhi kita, ya tidak hanya bukan perdagangan barang jasa, tetapi juga tenaga kerja profesional seperti dokter, pengacara, akuntan, dan
untuk bekerja di negara-negara anggota ASEAN lainnya. Hal ini menandakan bahwa kualitas produk dan Indonesia terus ditingkatkan agar mampu dapat situasi tenaga kerja asing. Apa keuntungannya bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya? Riset terbaru dari Organisasi Pertumbuhan Dunia atau PBB menyebutkan pembukaan pasar tenaga kerja mendatangkan manfaat yang sangat besar. Selain dapat menciptakan jutaan lapangan kerja baru, hal ini juga dapat meningkatkan kesejahteraan 600 juta orang yang hidup di Asia Tenggara. Dino memperkirakan bahwa permintaan negara kerja profesional akan naik 61% atau sekitar 11 juta di tahun 2015. Sementara permintaan akan tenaga kerja kelas dunia akan naik 22% hingga 38 juta. Sementara tenaga kerja level rendah sekitar 24% atau 12 juta. Dari video yang telah kalian tonton, apa yang kalian ketahui tentang Mia? Saya adalah masyarakat ekonomi ASEAN. Nah, bagus. Lalu apa yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha dalam menghadapi Mia? Harus kreatif. Harus kreatif, pintar. Kemudian apa yang perlu disiapkan oleh tenaga kerja Indonesia agar mampu ikut berpartisipasi di Mia? Ya. Memberi keuntungan. Memberi keuntungan. Pintar. Pintar. Kemudian apa yang perlu disiapkan oleh tenaga kerja Indonesia agar mampu ikut berpartisipasi di Mia? Meningkatkan kreativitas. Bagus. Sebagai pelajar, apa yang harus kalian lakukan mulai saat ini agar nanti ketika sudah menyelesaikan pendidikan mampu ikut berpartisipasi di Mia? Belajar dan kreatif. Bagus. Lalu apa manfaat Mia bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya? Memberi keuntungan, Pak. Oh ya. Mensejahterakan masyarakat. Bagus, pintar sekali. Coba perhatikan tampilan ini. Pada pertemuan berikutnya, kalian akan melakukan debat secara berkelompok tentang kesiapan tenaga kerja Indonesia menghadapi Mia. Berlatihlah melakukan debat. Carilah informasi sebanyak mungkin tentang tema terkait. Coba perhatikan tampilan ini. Mia juga akan membuka peluang bagi usaha kecil untuk berkembang. Salah satu contohnya adalah dengan membuat cenderamata untuk wisatawan. Cenderamata seperti ini yang Bapak maksud. Cenderamata tersebut dapat ditempelkan pada pintu kulkas sebagai hiasan. Apakah kalian pernah menemui benda semacam ini? Pernah. Pernah ya? Pintu kulkas termasuk benda magnetis apa benda non magnetis ya? Magnetis. Magnetis. Mengapa? Karena bisa ditarik oleh magnet. Karena bisa atau dapat ditarik oleh magnet. Lalu, selain di pintu kulkas, kalian dapat menempelkan cenderamata itu di mana saja? Terus apa lagi? Nah ya, bagus. Perhatikan video ini. Pada cenderamata tersebut memiliki medan magnet. Medan magnet adalah daerah atau wilayah yang dipengaruhi oleh gaya magnet. Medan magnet tidak dapat kita lihat, tetapi dapat digambarkan. Pusat medan magnet tergantung pada kekuatan magnet. Perdagangan di pasar bebas Mia akan meningkatkan arus barang dan jasa. Tahukah kamu bahwa banyak usaha kecil dan mengirim barang-barang mereka kepada konsumen menggunakan jasa kurir?
Sebelum barang dikirim kepada konsumen, biasanya penjual mengisi formulir terlebih dahulu. Informasi penting yang tercantum dalam formulir pengiriman barang: data penerima, data pengirim. Pada data penerima dan pengirim harus sama-sama mencantumkan nama, alamat lengkap, provinsi, kabupaten, kode pos, dan telepon. Demikian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari video tersebut, kita menjadi tahu bahwa magnet mempunyai medan. Lalu siapa yang tahu tentang medan magnet? Daerah atau wilayah yang dipengaruhi oleh gaya magnet. Bagus. Coba perhatikan percobaan berikut ini. Kalian akan melakukan percobaan seperti pada langkah-langkah tersebut dan buatlah laporan percobaannya. Sekarang coba kalian bikin 2 kelompok. Kelompoknya seperti kemarin itu ya. Ya, Kak. Ayo. Melakukan sebuah percobaan. Nah, ini bertiga ya. Tujuan percobaan kali ini mengidentifikasi medan magnet. Alat dan bahannya: 1. Magnet. 2. Serbuk besi yang diperoleh dari gundukan pasir. Yang ketiga, kertas karton berukuran A4. Sudah Bapak siapkan. Langkah-langkah percobaan. 1. Taruhlah magnet di bawah kertas karton berukuran A4. 2. Taburkan serbuk besi secukupnya di atas karton tersebut. 'Sudah? Sudah. Yang ketiga, ketuklah kertas karton secara perlahan. Ketuk. Pas yang keempat, gerakkan magnet seputar kertas. 4. Gerakkan magnet di seputar kertas. Yang kelima, jauhkan magnet dari kertas. Ya, sudah selesai ya. Bagaimana laporan percobaannya? Sudah ditulis? Sudah? Sudah. Kalian boleh kembali ke tempatnya.
Besok kalian akan mempresentasikannya ya. Ya. Perhatikan tampilan ini. Tahukah kalian bahwa banyak usaha kecil dan menengah mengirimkan barang-barang mereka kepada konsumen menggunakan jasa kurir? Sebelum barang dikirim kepada konsumen, biasanya penjual mengisi formulir terlebih dahulu. Mari kita perhatikan contoh formulir pengiriman barang untuk dalam negeri. Perhatikan tampilan ini. Dari formulir tersebut, apa saja informasi penting yang tercantum? Data pengirim. Ya. Telepon. Alamat. Mengapa kode pos harus ditulis? Supaya mempermudah kurir mencari kota yang dituju. Apa yang terjadi jika alamat penerima barang tidak ditulis dengan lengkap? Yang dikirim tidak sampai ke pengguna. Ya, benar. Mengapa kita perlu mencantumkan nomor telepon pengirim dan penerima? Supaya mudah dalam berkomunikasi. Bagus. Formulir tersebut hanya merupakan salah satu contoh formulir pengiriman barang. Setiap lembaga atau perusahaan dapat membuat formulir dengan data dan format yang berbeda. Kesimpulan pelajaran hari ini adalah manfaatnya menstabilkan perekonomian negara, memberikan keuntungan dari segi ekspor dan impor, meningkatkan investasi, menjadikan pembisnis kreatif, menambah laba bagi negara, dan mensejahterakan masyarakat. Medan magnet adalah ruang yang mengelilingi magnet, di mana magnet masih memiliki efeknya. Komponen yang terdapat pada formulir pengiriman barang adalah data penerima dan pengirim yang berisi nama, alamat lengkap, dan nomor telepon. Anak-anak, tugas di rumah adalah mengerjakan LKPD dan mencari informasi sebanyak mungkin tentang kesiapan tenaga kerja Indonesia dalam menghadapi MEA. Dalam hal ini, kalian boleh bekerjasama dengan orang tua. Anak-anak, hari ini apa saja yang sudah kalian pelajari? Ya, edar magnet, pengiriman. Bagus. Tetap semangat belajar di rumah dengan membaca buku siswa tema 5, subtema 3, pembelajaran kedua. Apakah kalian senang belajar hari ini? Alhamdulillah. Dari pelajaran hari ini, adakah yang kalian tanyakan? Tidak ada. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan dengan cara apa saja? Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dalam sabun, Ya, bagus. menjaga jarak. Sebelum Bapak akhiri pelajaran hari ini, jangan lupa LKPD-nya dikerjakan di Rumah. ya, di rumah. Bagus. Bapak akhiri pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.